Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Lalu apa untung ruginya jika pelaksanaan pilkada serentak dibarengi dengan Pilpres 2024 mendatang atau dilaksanakan di tahun 2022 atau 2023? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya dan anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi dan Bang Willy, selamat pagi. Selamat pagi Mas Egan. Ya, tampaknya komunikasi kami dengan Bang Willy belum tersambung. Saya ke Mbak Titi dulu aja. Mbak Titi, kalau dari Perludem sendiri melihat undang-undang apa yang perlu direvisi dalam undang-undang pemilu kita? Ya, sebenarnya banyak hal yang harus dievaluasi dan kemudian disesuaikan ya, Mas Egan. Saya sangat sepakat tadi dengan Pak Saan Mustafa bahwa pada pemilu 2019 lalu hampir semua dari kita ketika pemilu 19 berakhir itu mengatakan bahwa kita harus melakukan evaluasi dan juga penyesuaian pengaturan di dalam undang-undang pemilu kita. Karena beban penyelenggaraan pemilu 2019 kan dirasakan sangat berat. Lalu juga melihat kondisi kekinian, ada banyak persoalan terkait lembaga penyelenggara pemilu kita yang perlu diharmonisasi sehingga betul-betul bisa bekerja secara sinkron, selaras, dan tidak menegasikan satu sama lain. Belum lagi kalau bicara soal misalnya ancaman politik uang, penegakan hukum, dan lain sebagainya. Pada intinya kita ingin pemilu yang lebih baik. Nah, bisa dibayangkan kalau kemudian evaluasi pemilu 2019 yang sedemikian rupa memberikan dampak beban yang cukup tinggi sehingga berdampak pada kelelahan dan lain sebagainya, termasuk juga perhatian publik yang terlalu terkonsentrasi misalnya pada Pilpres begitu. Kalau itu digabungkan dengan Pilkada pada bulan November 2024. Pertama saya ingin mengapresiasi DPR yang menggabungkan pengaturan antara pemilu dan Pilkada dalam satu undang-undang. Sebab selama ini pemisahan pengaturan antara pemilu dan pilkada itu membuat banyak aturan yang tumpang tindih, tidak sesuai dan kemudian tidak sinkron satu sama lain. Banyaklah misalnya antara kewenangan penyelenggara pemilu di pemilu dan pilkada padahal aktivitasnya sama tapi pengaturannya berbeda. Lalu juga yang paling krusial tadi ya yang dibahas, soal pilkada itu disatukan di tahun yang sama dengan pilpres dan pileg, yaitu di 2024. Walaupun pemungutan suara pilkada di bulan November, tetapi tahapan-tahapannya itu akan beririsan. Saya misalnya kami di Perludem mensimulasikan, kalau pemungutan suara pileg pilpres di bulan April, maka di bulan April dan Mei saat pungut hitung rekap, itu juga sedang berlangsung tahapan krusial pilkada, yaitu pemutakhiran data pemilih dan pencalonan perseorangan. Nah ini bisa kisruh karena secara teknis itu akan sangat berat bagi penyelenggara, akan sangat berat bagi partai politik, dan juga akan sangat berat bagi pemilih kita. Jadi ini yang saya kira soal penjadwalan pilkada ini jangan dipolitisir begitu ya, karena kepentingan si calon A, calon B, maka kemudian diskusi soal penjadwalan ulang atau bahasa DPR itu normalisasi jadwal pilkada dipersempit seolah-olah hanya untuk kepentingan beberapa elit politik, padahal secara faktual memang pilkada di tahun yang sama dengan pileg pilpres itu tidak memungkinkan secara tata kelola pemilu ataupun upaya mewujudkan pemilu yang berbasis gagasan dan program. Baik, saya ke Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Bang Willy Aditya. Bang Willy, selamat pagi. Pagi Egan, apa kabar? Ya. Baik, Bang Willy, pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Pemilu sudah sampai di mana? Kalau katakan dari Mbak Titi tadi ada sebetulnya banyak yang perlu diperbaiki. Iya, sekarang Komisi 2 sudah menyelesaikan. Kami di balik sudah terima ya, tapi kami kembalikan lagi karena waktu itu tidak bisa diharmonisasi, bentuknya masih multiple choice. Setelah kami kembalikan, Komisi 2 memperbaikinya. Dan kemudian sekarang sudah ada draft yang selesai di Komisi 2, tinggal kita harmonisasi, tapi prolegnas prioritasnya belum disahkan oleh pimpinan DPR, karena belum kita paripurnakan. Kalau diparipurnakan, kami segera dibalik melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dari usulan Komisi 2 tentang rancangan undang-undang pemilu ini.
Tapi poin-poin yang mungkin perlu direvisi dari Undang-Undang Pemilu dari Partai Nasdem sendiri apa, Bang Willy? Yang paling menarik adalah apa yang dibilang oleh Titi tadi ya. Ya adalah normalisasi pilkada. Itu juga yang ada. Karena apa? Ini kan suatu hal yang buka keserentakan di 2014 itu akan melahirkan sebuah komplikasi yang luar biasa. Kalau bahasa Titi itu adalah krisis elektoral ya. Cukup bagus ya. Tapi yang harus kita lihat adalah secara prinsipil ya kan, sebuah negara yang sedang melakukan konsolidasi demokrasi itu memiliki sifat, watak, regularitas, rutinitas, dan berkesinambungan. Itu prinsipnya mandatori, itu diberikan oleh rakyat. Egan bisa bayangkan ketika tidak terjadi pilkada di 2022 dan 2023, lalu kemudian digabungkan semua di 2027, di 2024 gitu, yang baru kepilih sekarang dilantik 2021, ada masa jabatannya yang 3,5 tahun, ada masa jabatan yang habis di 2022 dan 2023, lalu kemudian sekian banyak pejabat, mereka tidak dipilih ya kan. Ini kan pejabatan publik dipilih, lalu kemudian kepada siapa mereka bertanggung jawab? Kalau pemilu itu kan pertanggungjawaban elit kepada rakyat, lalu kemudian di sana terjadi sirkulasi secara fair. Nah sekarang bayangkan ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, itu diisi oleh PJ. Bagaimana abuse of power akan terjadi di sana secara luar biasa. Itu yang pertama. Baik. Nah tadi Titi sudah berbicara dalam proses bagaimana tahapan pemilu akan menjadikan tumpang tindih, tapi saya lebih berbicara pada kerangka demokrasinya. Yang kedua adalah sekian banyak APBD dan public services, pelayanan publik yang tidak akan bisa terhandle karena PJ itu memiliki kewenangan-kewenangan yang terbatas. Lalu hal yang paling parah ini kita masuk ke zaman Orde Baru ya kan, terjadi politisasi birokrasi yang luar biasa. Bang Willy. Gitu. Baik, Bang Willy, kita harus jeda dulu. Kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kembali kita diskusi mengenai tema kita pada hari ini. Saya kembali kepada Mbak Titi. Mbak Titi, kalau misalnya pilkada di tahun 2024 dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan presiden, apakah memang tidak ada untungnya, Mbak Titi? Iya, untungnya ada ya, tetapi ruginya lebih banyak dan kita harus membayar besar terhadap kerugian itu. Beberapa keuntungan yang selalu diargumentasikan kenapa pilkadanya serentak di 2024 antara lain pertama efisiensi. Jadi penyelenggaraan 3 pemilihan di tahun yang sama sehingga ada penghematan belanja untuk honorarium. Lalu yang kedua adalah mengurangi kegaduhan akibat misalnya tensi politik yang meningkat sehingga stabilitas ekonomi dan pemerintahan lebih bisa dikendalikan. Yang ketiga ada koherensi antara kepemimpinan nasional, provinsi, kabupaten, kota. Singkatnya gini, kalau eksekutif legislatif yang menang di nasional itu juga bisa menang di provinsi, kabupaten, kota. Jadi partai yang menang di nasional itu juga bisa menang di provinsi, kabupaten, kota. Itu logika partai yang punya kekuasaan atau partai berkuasa begitu. Tetapi ada logika yang tidak konsisten dalam menyelenggarakan pilkada serentak 2024. Kita ingat ya pilkada 2020 di tengah kritik publik yang sangat luas, untuk tidak diselenggarakan di tengah situasi pandemi, itu Kemendagri selalu mengatakan dan partai-partai politik kita ini tidak mungkin dipimpin oleh PLT terlalu lama karena pemerintahan itu tidak berjalan efektif kalau dipimpin oleh seorang PLT karena sopir cadangan itu tidak lebih baik daripada sopir yang asli, itu bahasanya ya. Tetapi tadi seperti disampaikan oleh Bang Willy, kalau pilkada kita di 2024 nasional, maka untuk daerah-daerah yang akhir masa jabatannya pada 2022 itu ada 101 daerah, lalu yang berakhir 2023 itu ada 170 daerah, jadi total 271 daerah itu akan dipimpin oleh penjabat sampai terpilih kepala daerah definitif. Nah ini kan kalau kemudian logika penjabat banyak batasannya,
Sementara 2022 sampai 2024 itu masa-masa krusial. Kita ini masa masih harus memulihkan ekonomi, sosial, dan juga pemerintahan kita akibat dampak COVID-19. Nah ini yang kemudian konsistensi pemerintah, komitmen politik hukumnya betul-betul ditunggu. Jangan sampai untuk pilkada argumentasinya A, untuk 2024 argumentasi A itu menjadi tidak terdengar sama sekali begitu ya. Itu menjadi catatan kami di Perludem antara lain, Mas Egan. Baik, Bang Willy, motif sesungguhnya kalau pilkada tetap dilaksanakan di tahun 2024 itu apa sih, Mbak Willy? Ada yang mengatakan bahwa kalau pilkada dilaksanakan di tahun 2024 ini merupakan upaya untuk menjegal calon-calon potensial yang bisa mencalonkan diri di tahun 2024 sebagai presiden, Bang Willy. Ya, ini kan Undang-Undang Existing nomor 10 tahun 2016 itu pasal 201 mengatakan memang pilkada serentak itu di 2024 November, Mas Egan. Ini juga sama spiritnya dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2005 yang membuat keserentakan itu di 2018. Tapi kan tidak terjadi di 2018 keserentakan itu. Di pilkada 2016, 2017 itu akan diserentakkan di 2018. Ternyata itu tidak ada. Yang ada adalah pilkadanya reguler normalisasi bahasa setiap 5 tahun. Nah, yang kita lihat kalau itu terjadi, kita kan kalau belajar Perpu 02 2020 yang Titi bilang tadi bahwasanya ada alasan-alasan yang dibangun ketidakefektifan terlalu lama pejabat ya. Jadi proses ini memang masih undang-undang yang existing. Untuk itulah Komisi 2 berinisiatif untuk melakukan revisi dan menggabungkan, jadi membuat rejim pemilu yang selama ini terpisah, pemilu legislatif dan presiden sendiri, pemilu kada sendiri. Nah ini digabungkan. Nah di dalam inisiatif ini maka dibahasakannya normalisasi. Keserentakannya itu di 2027 karena kita belajar bagaimana kompleksitas di Pileg dan Pilpres di 2019. Maka kemudian ada inisiatif dari DPR untuk kemudian menormalkannya. Tetap ada pilkada di 2024. Bang Willy, tapi kalau melihat peta kekuatan di DPR sekarang, ini kemungkinan untuk undang-undang pemilu direvisi seberapa besar, Bang? Ini yang kemudian banyak hal ya. Kalau di DPR semua ingin melakukan revisi, tapi dengan kepentingan yang berbeda-beda. Ini kan yang berbeda ya kan. Inisiatif dari revisi undang-undang pemilu kali ini datang dari DPR. Biasanya dari pemerintah. Udah mepet-mepet baru dibahas gitu. Nah sekarang ada inisiatif untuk dari awal. Biar kemudian menata dan mengkonsolidasikan demokrasinya jauh lebih memiliki kepastian hukum, memiliki skema yang lebih ajak gitu. Nah, problemnya adalah memang pertarungannya terjadi di awal. Kalau tadi Egan bilang seberapa komitmen partai-partai, semua ingin melakukan perubahan, tapi dengan tentu agenda masing-masing. Nah, disinilah kemudian kita tidak boleh mengorbankan yang Titi bilang tadi, jangan karena nilai titik rusak susu sebelanga, karena takut nanti muncul capres-capres yang lain. Kita harus belajar, Pak Jokowi lahir dari pilkada, yang kemudian waktunya dengan teaternya itu dekat dengan pilpres ya. Nah tentu kita membutuhkan sekian banyak stok list calon-calon presiden kita. Baik, terakhir kepada Mbak Titi. Tetap pada terakhir ke Mbak Titi, tanggapannya, mengingat kalau kata Bang Willy tadi, semua partai ya menginginkan perubahan. Ya, ini yang jadi agak aneh ya. Ketika misalnya dibahas di Komisi 2, itu kan tidak ada perdebatan ini undang-undang jadi direvisi atau tidak. Tapi kemudian dalam perjalanannya ada kemudian beberapa partai yang tidak usah direvisi lah begitu ya. Ini bisa semakin menimbulkan skeptisme publik bahwa partai itu terlalu mengedepankan kepentingan pragmatisnya ketimbang kepentingan publik untuk mendapatkan pemilu yang betul-betul mudah, berkualitas, dan berintegritas. Saya kira soal misalnya pandangan bahwa RUU Pemilu ini untuk memuluskan jalan beberapa tokoh politik daerah di dalam menuju Pilpres 2024,
ini juga makin membuat publik resah ya. Sebenarnya kan kita ingin figur-figur tadi seperti disampaikan oleh Bang Willy, figur-figur terbaik yang bisa mengisi kepemimpinan nasional sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka yang sudah mereka tunjukkan di daerah. Jadi kalau kompetisinya mau bebas, kenapa harus takut begitu ya? Itu juga nanti rakyat yang menentukan, asal aturan mainnya betul-betul demokratis gitu. Baik, kita nantikan bersama bagaimana jalannya pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Terima kasih Mbak Titi, terima kasih Bang Willy telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.